Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah hari Rabu di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kami memuji dan menyembah kebesaran-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, menjaga dan memelihara serta melindungi kami. Kami pun memohon ampun atas dosa-dosa kami, atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu dan menyakiti sesama kami. Kami berterima kasih atas kesempatan beribadah bersama keluarga saat ini. Kuduskanlah ibadah kami ini dan berkatilah sehingga ibadah kami terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bermazmur dari Mazmur 147 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 7 sampai dengan ayat 12 yang menyatakan demikian. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam.
Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Yutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita masih dari kitab Kisah Para Rasul. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kitab Kisah Para Rasul menceritakan perjalanan pelayanan para rasul di dalam memberitakan Injil Kristus, dan sama dengan hari Minggu kemarin, kalau kita berbicara tentang pelayanan Rasul Paulus, maka pada hari Rabu ini dalam ibadah keluarga malam ini kita masih membaca cerita tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Di dalam pembacaan kita, Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan 12 ini, kita melihat bagaimana keberadaan Rasul Paulus di Troas bersama dengan beberapa rekan sepelayanan lainnya. Di sana dikatakan bahwa pada hari pertama ketika mereka berada di minggu itu, mereka berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang ada di situ, lalu Paulus memecah-mecahkan roti. Jamuan dilakukan bersama, lalu Paulus mulai mengajar mereka, berbicara kepada saudara-saudara yang ada di situ. Di dalam pembacaan kita dikatakan di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, penerangan ini dibutuhkan karena mereka memang berkumpul di malam hari. Ayatnya yang ke-9 menceritakan seorang muda bernama Yutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu menjadi mengantuk dan dia tertidur. Ketika dia tertidur itulah dia jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, orang sedang serius mendengarkan Paulus berbicara, orang sedang serius dalam pertemuan itu, tiba-tiba dari lantai 3 ada yang jatuh ke bawah. Ketika diperiksa yang jatuh, ternyata pemuda Yutikus ini sudah meninggal. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara situasi yang terjadi saat itu. Ributlah orang-orang ini karena peristiwa itu. Apa yang dilakukan Paulus? Ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya. Lalu dia berkata kepada orang banyak, "Jangan ribut, ia masih hidup." Lalu Paulus kembali naik ke atas, lalu dia mulai lagi kegiatannya, memecah-mecahkan roti dan berbicara, mengajar, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sampai dikatakan fajar menyingsing. Lalu ia berangkat.
Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pemuda itu? Pemuda itu diantarkan ke rumahnya dalam keadaan masih hidup, dan orang-orang yang mendengarkan, orang-orang yang berjumpa dengan Rasul Paulus, mereka merasa sangat terhibur. Mereka bersukacita, mereka terkesan dengan pertemuan itu. Bagian dari pelayanan yang Rasul Paulus kerjakan di Troas di dalam pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi pelayan. Pelayan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi ketika kita juga melayani, kita juga diperjumpakan dengan orang lain. Orang-orang yang kita layani. Entah kita sebagai presbiter, entah kita sebagai pengurus pelekat, entah kita pengurus komisi, entah kita sebagai jemaat, semua orang Kristen, semua orang percaya terpanggil untuk melaksanakan pelayanan. Apa yang Rasul Paulus lakukan dalam pelayanannya? Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam semangat yang dia kerjakan, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia berjumpa dengan orang banyak dan dampak yang dirasakan. Bahwa orang terkesan dengan pelayanannya, orang terhibur dengan pelayanannya, orang dikuatkan dan mereka bersukacita. Anda dan saya juga sama-sama berjumpa dengan orang lain untuk menyatakan, memberitakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kebenaran firman-Nya. Sungguh yang sangat diharapkan adalah lewat pelayanan kita ada begitu banyak orang yang dikuatkan, ada begitu banyak orang yang merasa terhibur, ada begitu banyak orang yang bersukacita, bukan karena kita, bukan karena siapa yang berbicara, bukan karena siapa yang menyampaikan, tapi karena dia diperjumpakan dengan Kristus. Dia melihat bagaimana kebaikan Kristus, dia melihat bagaimana karya keselamatan Kristus, dia melihat bagaimana hidupnya diberkati oleh Kristus. Paulus hanya alat, kita semua hanya alat. Tetapi setiap orang yang menerima pelayanan, dia diperjumpakan dengan Kristus yang begitu memelihara, menyelamatkan dan memberkati kehidupan setiap orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika pelayanan kita membawa damai sejahtera, ketika pelayanan kita membawa sukacita, ketika pelayanan kita membuat orang lain merasa diberkati, bukan hebatnya aku atau kamu, bukan hebatnya kita sebagai pelayan, tetapi Roh Allah yang memampukan kita. Dialah yang layak dipuji, dialah yang layak ditinggikan. Kita hanya memberikan diri untuk selalu ditopang oleh Roh Allah di dalam setiap pelayanan kita. Karena perlu diingat, tidak selamanya pelayanan itu selalu menghasilkan hal-hal yang manis. Paulus banyak sekali mendapatkan tantangan dan pergumulan. Paulus banyak sekali mendapatkan penolakan. Tapi dalam kekuatan Roh Allah, Paulus selalu dimampukan untuk melanjutkan pelayanan, untuk membawa damai sejahtera, sukacita, dan mendatangkan berkat bagi setiap mereka yang mendengarkan, yang mau menerima setiap pelayanan yang Paulus kerjakan. Bapak Ibu Saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga mendapatkan penolakan, bahwa ada juga yang tidak suka dengan pelayanan kita. Tetapi bukan kita sebagai pelayan yang diutamakan, Kristus yang diutamakan, Kristus yang mau dipermuliakan. Biarlah dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita hanya mengutamakan Dia yang diberitakan, kita hanya mengutamakan Dia yang menyelamatkan dan memberkati. Biarlah dalam setiap tantangan dan pergumulan dalam pelayanan tidak membuat kita mundur, tapi juga menjadi introspeksi diri. Mungkin ada kekurangan, mungkin
ada kelemahan, mungkin ada hal-hal yang tidak baik, marilah Bapak Ibu kita pun koreksi diri. Saya pun melakukan itu. Supaya pelayanan bukan menurut kehendak saya, tapi pelayanan yang terjadi menurut kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat buat orang banyak, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari semangat melayani. Mari semangat untuk memuliakan nama Kristus. Dan biarlah lewat semua pelayanan yang kita kerjakan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi begitu banyak orang, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan kesaksian kita. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau pedang. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Di hari Rabu malam ini dalam ibadah keluarga saat ini yang kami lakukan bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami masing-masing Tuhan. Tak putus-putusnya kami naikkan syukur kepada Tuhan. Engkau selalu menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Malam hari ini pun Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami semua, kami mau dikuatkan supaya tetap semangat di dalam melaksanakan pelayanan. Bapa di surga, sebagaimana Rasul Paulus menjadi berkat buat orang banyak, menguatkan dan menghibur orang banyak, kami juga memohon kepadamu Tuhan, berkatilah pelayanan kami, campur tangan atas setiap pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menguatkan, menghibur, menjadi berkat untuk banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, kami pertaruhkan seluruh pelayanan anak-anak-Mu di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Campur tangan dan berkatilah ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin diberkati sebagai alat Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam pelayanan tidak semuanya berjalan dengan baik. Tantangan, pergumulan, masalah, persoalan datang menghampiri menjadi bagian dari warna pelayanan kami. Tuhan, terkadang juga penolakan-penolakan yang kami terima sebagai pelayan-pelayan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan semua itu tidak akan menyurutkan semangat kami untuk melayani Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu memberikan kami semua pelayan-pelayan-Mu hikmat, sehingga dengan tantangan dan pergumulan yang ada itu membuat kami semakin bersemangat untuk melayani Engkau. Kami mohon ampun Bapa, jikalau dalam pelayanan yang kami kerjakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, jikalau dalam pelayanan yang kami kerjakan, kami meninggikan nama kami sendiri. Ampuni kami Bapa. Biarlah pelayanan kami terus Tuhan pimpin dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang datang kepadamu dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tuhan jaga kesucian kekudusan setiap kehidupan keluarga, keharmonisan dalam hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, kakak dan adik, setiap anggota keluarga.
Pergumulan masalah persoalan yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan untuk menghadapinya. Mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, kesakitan, Tuhan campur tangan atas setiap proses pengobatan. Tuhan campur tangan untuk setiap istirahat makan minum yang dilakukan. Biarlah saudara-saudara kami boleh dikuatkan, dipulihkan, disehatkan kembali. Kami berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, jauhkanlah ya Tuhan dari segala penularan wabah COVID-19 saat ini Bapa. Tapi biarlah ya Tuhan Kau campur tangan sehingga seluruh jemaat-Mu boleh dikuatkan, disehatkan. Bapa yang di sorga, mereka yang berada dalam pergumulan, persoalan, masalah karena apapun, Tuhan campur tangan. Biarlah ya Tuhan, anak-anak Tuhan boleh menjalani kehidupan ini dengan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga selalu boleh keluar sebagai pemenang di dalam iman. Kami datang kepadamu berdoa bagi pelayanan kami sebagai gereja-Mu Tuhan, GPIB Jemaat Torsina. Melaksanakan pelayanan, kesaksian dan persekutuan Tuhan campur tangan, sehingga setiap pelayanan, persekutuan, kesaksian yang boleh kami kerjakan, selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang jemaat ini butuhkan, apa yang jemaat ini gumulkan, mari Tuhan campur tangan, Engkau cukupkan segala sesuatunya, sehingga pelayanan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi semua kami para presbiter, unit-unit misioner. Kami berdoa bagi pegawai kantor gereja. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada dengan berkat-berkat-Mu. Bapa yang di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, mau menyerahkan ya Tuhan, seluruh perjalanan kehidupan kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami yang bekerja dan berusaha, kami yang datang kepada Tuhan dengan segala permohonan-permohonan pribadi kami lewat doa-doa pribadi kami. Biarlah Tuhan dengar, Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Bapa di sorga, bagi keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu, yang saat ini terus bergumul dalam menghadapi wabah COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi pengadaan vaksin ya Tuhan, Tuhan tolong supaya semua boleh berjalan dengan baik, vaksin boleh segera didapatkan, dan itu semua boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Bapa yang di sorga, kami menyerahkan pemerintah kami dalam seluruh upayanya ya Tuhan, supaya diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan bangsa, negara, alam rakyat Indonesia dalam tangan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga, ketika saat ini kami boleh menyapa Engkau lewat syafaat kami. Banyak Tuhan yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu untuk menyebutkan satu persatu. Oleh karenanya Bapa, kami mohon Tuhan melengkapi, menyempurnakan apa yang telah kami sampaikan kepadamu lewat kata-kata kami. Inilah doa kami Bapa. Inilah permohonan kami. Inilah pengharapan kami. Ampunilah dosa dan salah kami, dan biarlah seluruh rangkaian doa ini kami naikkan kepada Bapa di sorga melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dan jadilah saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa negeri sempurna. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
Kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.